Halo semuanya, di sini kami akan memulai materi kami yang bermata kuliahkan analisis vektor. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Wahyu Febriantika Simanjuntak dengan NPM 22051036 dan bersama teman saya Ananda Uliarta Simanjorang dengan NPM 22051048. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu transformasi koordinat, koordinat kurva linear ortogonal, vektor-vektor satuan dalam sistem kurva linear, elemen panjang busur, dan elemen volume. Transformasi koordinat. Transformasi sumbu koordinat adalah ketika terdapat sebuah sumbu koordinat baru yang sejajar dengan sumbu koordinat lama dan memiliki arah sumbu yang sama. Koordinat tiap titik pada bidang akan mengalami perubahan sesuai dengan transformasi sumbu koordinatnya. Oleh karena itu, apabila sebuah kurva, persamaan kurva terhadap sumbu koordinat lama dan persamaan kurva terhadap sumbu koordinat baru secara umum tidaklah sama. Perhatikan gambar 2.1.1. Terdapat dua sumbu koordinat yang sejajar satu sama lain. Sumbu koordinat baru yang ditandai dengan OX dan OY. Masing-masing sejajar dengan sumbu koordinat lama OX dan OY. Koordinat titik pusat O terhadap titik pusat pada sumbu koordinat lama dinotasikan dengan HK. Misalkan diketahui X dan Y merupakan koordinat titik P terhadap sumbu koordinat lama, serta X dan Y merupakan koordinat titik P terhadap sumbu baru, maka dapat didapatkan persamaan berikut. X sama dengan ON sama dengan OM ditambah O7 Q sama dengan H tambah X7. Y sama dengan NP sama dengan MO7 tambah QP, yaitu K tambah Y, sehingga dapat disimpulkan menjadi X sama dengan X7 tambah H dan Y adalah Y7 tambah K. Rumus tersebut merupakan rumus transformasi yang menunjukkan hubungan koordinat lama dengan koordinat baru. Persamaan tersebut berlaku untuk semua titik yang ada pada bidang, di mana O adalah titik pusat baru di sembarang titik yang ada dalam bidang. Contoh soal menentukan persamaan baru yang telah ditransformasi. Tentukan persamaan yang telah ditransformasi terhadap titik pusat min 2 dan 3 dari persamaan berikut. Maka kita bisa melihat XY kurang 3X ditambah 2Y dikurang 82 sama dengan 0. Penyelesaiannya, nah di sini diketahui titik pusat berubah menjadi min 2,3, maka H adalah min 2 dan K-nya adalah 8. Maka rumus ditransformasinya X sama dengan X pangkat 7 dikurang 2 dan Y sama dengan Y pangkat 7 ditambah 3. Substitusikan rumus transformasi tersebut ke dalam persamaan yang diberikan di soal. Di sini di dalam kurung X pangkat 7 dikurang 2 ditutup kurung, kita lihat di sini Y pangkat 7 tambah 3 dikurang 3 dikali X pangkat 7 dikurang 2 ditambah 2 dikali Y pangkat 7 ditambah 3 dikurang 0. Selanjutnya X pangkat 7 dikali Y pangkat 7 ditambah 3X pangkat 7 dikurang 2Y pangkat 7 dikurang 6 dikurang 3X pangkat 7 ditambah 6 ditambah 2Y pangkat 7 dikurang 6 dikurang 0. Maka X pangkat 7 dikali Y pangkat 7 dikurang 6 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan kurva yang telah ditransformasi terhadap titik pusat min 2, 3 adalah X pangkat 7 dikali Y pangkat 7 dikurang 6 sama dengan 0. Kita bisa melihat grafik di samping pada slide ini. Baiklah, selanjutnya materi kita koordinat kurva linear ortogonal. Koordinat kurva linear ortogonal. Permukaan CU1 sama dengan C1, U2 sama dengan C2, U3 sama dengan C3, dengan C1, C2, C3 adalah konstantan. Disebut permukaan-permukaan koordinat. Setiap pasangan permukaan-permukaan koordinat ini berpotongan melalui kurva-kurva yang disebut kurva-kurva atau garis-garis koordinat. Bila permukaan-permukaan koordinat ini berpotongan tegak lurus, maka sistem koordinat disebut ortogonal. Kurva U1, U2, dan U3
dari sistem kurva linear ini analog dengan sumbu-sumbu koordinat X, Y, dan Z dari sistem koordinat tegak lurus. Kita dapat melihat gambar di bawah berikut. Selanjutnya, misalkan R sama dengan XI tambah Y, Z dikurang ZK adalah kedudukan dari sebuah titik P. Maka dapat dituliskan sebagai R dikurang R dikali U1, U2, U3. Seluruh vektor singgungan pada kurva U1 di P, di mana U2 dan U3 konstantan adalah dot, maka vektor satuan dalam arah ini adalah, kita dapat melihat rumus-rumus yang berlaku dalam vektor satuan arah ini. Vektor basis A1 didefinisikan sebagai A1 dikurang K1 E1 sehingga A1 sama dengan K1 E1, A2 sama dengan K2 E2, dan A3 sama dengan A3 dan E3. Selanjutnya, elemen-elemen busur dan elemen volume. Dari R sama dengan R kali U1, U2, U3 dapat diturunkan elemen panjang busur dari kurva linear. G sama dengan dot R per dot U1 DU1 ditambah dot R per dot U2 dikali DU2 ditambah dot R per dot U3 dikali DU3 sama dengan H1 DU1 E1 dikurang H2 DU2 E2 ditambah H3 DU3 E3. Dengan mudah diperoleh SG2 sama dengan B kali B untuk sistem ortogonal. Sepanjang kurva U1, U2, dan U3 konstantan sehingga DR sama dengan H1 DU1 E1. Maka diferensial dari panjang busur DU1 sepanjang U1 di P adalah H1 DU1. Dengan cara yang sama, diferensial panjang busur DU2 dan DU3 sepanjang U2 dan U3 di P adalah H2 DU2 dan H3 DU3. Dalam gambar 3.2 terlihat bahwa elemen volume untuk sistem koordinat kurva linear diberikan oleh dV sama dengan diferensial H1 DU1 E1 dikali H2 DU2 E2 dikali H3 DU3 E3 sama dengan H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3. Karena diferensial E1 kali E2 dikali E3 sama dengan 1. Sistem koordinat ortogonal khusus. 1. Koordinat silinder P psi Z. Px sama dengan P cos psi dengan P lebih besar atau sama dengan 0, H psi sama dengan 1. Y sama dengan P sin psi, di mana P psinya itu lebih kecil atau sama dengan 0 atau psi 2V lebih besar atau sama dengan psi. Z sama dengan Z, di mana Z lebih kecil atau sama dengan min tak terhingga atau tak terhingga lebih kecil atau sama dengan dari Z, di mana HZ sama dengan 1. 2. Koordinat bola R tak tentu psi, di mana R sama dengan sin tak tentu cos psi dengan R lebih besar dari 0 sama dengan H psi sama dengan 1. Y sama dengan R sin tak tentu sin psi, di mana tak tentu lebih besar dari 0 atau P lebih besar dari yang tak tentu. HP ya sama dengan YR. Z sama dengan R cos tak tentu, di mana psi lebih kecil atau sama dengan 0 atau 2V lebih kecil atau sama dengan psi. H psi sama dengan R sin tak tentu. 3. Koordinat silinder parabolik, di mana atau U1 V1 Z, di mana X sama dengan 1/2 U dikali U2 dikurang V2 dengan U lebih besar lebih kecil atau sama dengan tak terhingga
atau tak terhingga lebih kecil atau sama dengan U, di mana H2-nya sama dengan HV sama dengan U2 dikurang V2, dengan U lebih kecil atau sama dengan min tak terhingga atau U lebih kecil atau sama dengan tak terhingga, di mana HU sama dengan HV sama dengan akar U2 dikurang V2. Y sama dengan UV, di mana V lebih besar atau sama dengan 0. Hasilnya HV sama dengan 1. Z sama dengan Z, di mana Z lebih kecil atau sama dengan min tak terhingga, atau Z lebih kecil atau sama dengan tak terhingga. Baiklah, koordinat paraboloid U, V, besi. X sama dengan UV cos besi, di mana U lebih besar dari 0, H2 sama dengan H1 sama dengan akar U pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Di sini Y kurang UV sin besi, yaitu Y-nya lebih besar dari 0. Dan Z sama dengan 1/2 dikali U pangkat 2 dikurang V pangkat 2. Maka besi lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 2pi. H besinya adalah UV. Yang kelima, koordinat silinder eliptik UVZ. X sama dengan A cos U cos V, dengan U lebih besar dari 0, di mana HU-nya sama dengan H1 sama dengan A, di mana sin U sin V. Y-nya bisa kita lihat A sin U sin V, di mana V-nya lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 2V, di mana Z-nya juga bernilai tidak hingga. Dan nomor 6, koordinat paralet spheroidal. Di sini kita bisa melihat rumus-rumusnya. Baiklah, di sini kita bisa melihat contoh soal dari materi-materi yang kami sampaikan dan juga penyelesaiannya.